Bab 1483. Kamu adalah Mileye. Ekspresi wajah Mile sedikit aneh. Ejer yang ada di samping Mile berkata, "Kamu lihat sendiri, mereka rata-rata masih tidak takut denganmu. Tapi, kamu juga harus mengerti. Karena bagaimanapun juga mereka adalah jenius, pasti memiliki keangkuhan sendiri." Mile menganggukkan kepalanya. Ejer melihat Mensi yang ada di kejauhan, semua orang sedang menunggumu. Mile tertawa, lalu muncul di depan Mensi. Saat melihat Mile, semua orang langsung heboh. Mereka melihat Mile. Tatapan mata semua murid yang ada di sekitar langsung tertuju ke arah Mile. Ada tatapan hormat, ada tatapan penasaran, ada tatapan semangat, juga ada tatapan yang ingin menantangnya. Dekan. Meski Mile adalah dekan mereka, Mile seumuran dengan mereka, ditambah lagi semua cerita Mile hanya legenda. Seperti, Mile bisa membunuh seorang master alam Guyi dengan mudah dan lain-lainnya. Oleh karena itu, mereka masih mencurigai kemampuan Mile yang sesungguhnya. Atau Beesia dikatakan, sebagian orang ingin tahu seberapa hebatnya Mile. Saat melihat Mile, Mensi tersenyum dan berkata, "Kamu adalah dekan." Mile menganggukkan kepalanya. Mensi melihat Mile sekilas dan berkata, "Apa kamu berani menerima tantanganku?" Mile tersenyum dan berkata, "Berani." Mensi tersenyum, "Aku harus memberitahumu, tinjuku tidak memiliki mata, kalau terluka jangan salahkan aku dan mencelakaiku dari belakang." Mile langsung tertawa. Ternyata dia juga takut dicelakai dari belakang. "Boleh?" tanya Mensi. Mile tersenyum dan berkata, "Tenang saja, aku tidak akan mencelakaimu dari belakang." Mensi tersenyum, "Kalau begitu, jangan salahkan aku." Usai berkata, dia langsung menyerbu ke arah Mile. Kekuatan tubuh fisiknya yang kuat langsung membuat ruang hampa di depannya berubah. Saat dia sudah berada di depan Mile, Mensi langsung meninju ke arah kepala Mile. Tinju yang sangat sederhana. Akan tetapi, tinju yang sangat kuat. Satu tinju ini langsung membuat ruang hampa di sekitar Mile langsung retak. Harus diakui, Mile sedikit terkejut. Satu tinju ini memang tidak akan bisa ditahan oleh Master Alam Taoisme dengan mudah. Lalu, Mensi barulah berusia muda. Dia yang masih berusia muda tapi sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mile tanpa berpikir banyak, juga mengayunkan tangannya. Boom! Semua orang melihat Mensi langsung terpelanting hingga keluar dari perguruan. Baf! Permukaan tanah langsung ambruk, badan Mensi masih bergetar. Suasana langsung hening. Satu tinju. Ekspresi sebagian besar murid langsung menjadi serius. Pada saat ini, Mensi perlahan-lahan bangkit dan badannya sudah terluka. Mile berjalan ke depan Mensi dan Mensi langsung berkata, tidak menantangmu lagi. Aku mengaku kalah." Mile tersenyum dan berkata, "Aku bukan ingin memukulmu." Setelah itu, dia memberikan sebuah pil obat kepada Mensi, "Pil untuk memulihkan lukamu." Mensi melihat Mile sekilas, barulah menelan pil obat yang diberikan Mile. Setelah itu, energi murni langsung menyebar di badannya dan luka di badannya langsung sembuh. Mensi sedikit kaget. Mile tersenyum dan berkata, "Tubuh fisik dan kekuatanmu lumayan, tapi masih harus terus ditingkatkan." Mensi langsung bangkit berdiri dan membungkukkan badan memberi salah, "Dekan, aku mengaku kalah dengan tulus." Tadi, dia menyerang dengan sekuat tenaga, sedangkan Mile hanya menahan dengan tinju yang pelan, itu pun hampir membuat dia mati. Dia tahu, Mile masih tidak mengeluarkan seluruh tenaganya. "Kamu datang ke sini seharusnya ingin belajar tubuh Taoisme, kan?" tanya Mile. Mensi tersenyum, "Iya." Mile menganggukkan kepala, "Tubuh Taoisme sangat berharga,
lalu pelatihan tubuh Taoisme memerlukan banyak bahan mahal, apa kamu tahu? Mensi menganggukkan kepalanya, aku tahu. Aku akan berjuang dengan sekuat tenaga, agar perguruan bisa mengakuiku. Setelah berhasil, aku akan membalas budi dekan. Milei menggelengkan kepala dan tersenyum, kalian tidak perlu membalas budi kepadaku. Kalian hanya perlu melindungi alam semesta 5 dimensi. Aku berharap kalian ingat, alam semesta 5 dimensi adalah rumah kita semua. Tidak peduli, kedepannya kalian seberapa hebat dan kuat dan pergi ke tempat yang lebih luas dari alam semesta 5 dimensi, juga harus ingat alam semesta 5 dimensi adalah tempat yang mendidik kalian. Sebagian besar murid langsung membungkukkan badan memberi hormat. Aku tahu, kalian pasti penasaran dengan kekuatanku yang sebenarnya. Hari ini, aku akan menunjukkannya kepada kalian, ujar Milei. Setelah itu, dia melihat semua orang yang ada di bawah. Setahuku, dari kalian semua ini ada seorang murid yang mendapatkan 12 bintang. Siapa itu? Pada saat ini, seorang pria berjalan keluar. Pria ini memakai baju putih dan memegang sebuah kipas lipat giok. Glenn Gu. Semua orang langsung saling berbisik. Jenius super yang berasal dari Sekte Gu. Glenn Gu memberi salam kepada Milei, dekan. Orang lain mencurigai kehebatan Milei, tapi dia tidak akan mencurigai kehebatan Milei. Jangankan dia, bahkan seluruh anggota Sekte Gu juga tidak berani meremehkan Milei. Milei melihat Glenn Gu dan bertanya, kamu berasal dari Sekte Gu? Glenn Gu menganggukkan kepalanya. Milei tersenyum dan berkata, apakah tertarik bertarung denganku? Glenn Gu langsung menggelengkan kepalanya, aku bukan lawannya dekan. Dia juga bisa mengalahkan Master Alam Guyi, tapi Milei bisa membunuh Master Alam Guyi dengan satu serangan. Mereka berada di tingkatan yang berbeda. Saat Milei ingin berbicara, muncul seorang pria dan berkata, aku. Milei menoleh ke arah pria itu. Dia mengenal pria ini, Mohan Nanyu, juga merupakan jenius muda keluarga Nanyu. Lalu, nilai Mohan kali ini adalah 11 bintang. Melihat Mohan keluar, Glenn Gu langsung mundur ke samping. Orang yang semakin kuat, akan tahu seberapa menakutkannya Milei. Dia tidak bertarung dengan Milei, karena dia tidak mau malu di depan umum. Bertarung dengan orang yang lebih hebat sedikit itu adalah keberanian, tapi menantang orang yang lebih hebat berkali-kali lipat, itu namanya sudah bosan hidup. Tidak ada artinya. Karena kamu bisa saja kalah dalam satu serangan. Milei melihat ke arah Mohan, silakan. Ekspresi wajah Mohan sangat tenang dan berkata, pedang tidak memiliki mata, mohon lebih berhati-hati. Usai berkata, dia langsung menghilang dari tempat. Seraas. Ruang hampa di depan Milei langsung terbuka dan muncul bayangan yang cepat. Pada saat itu juga, Milei langsung mengayunkan tangannya. Tinju yang sederhana. Boom. Satu tinju ini langsung membuat ruang hampa di sekitar Milei langsung bergetar, lalu bayangan itu mundur beberapa langkah. Orang yang mundur tentu saja adalah Mohan. Setelah mundur belasan meter, Mohan barulah berhenti. Dia sedikit tercengang, dirinya baik-baik saja. Lalu, ruang hampa di sekitarnya mulai ambruk. Semua orang langsung terkejut melihat adegan ini. Ekspresi wajah Mohan juga sangat masam. Dia tahu, Milei tidak mengeluarkan seluruh tenaganya. Kalau tidak, satu tinju tadi sudah bisa langsung membunuhnya. Berpikir demikian, Mohan langsung membungkukkan badan memberi salam, dekan. Kali ini, dia sudah benar-benar menerima dengan hati yang tulus. Milei menganggukkan kepalanya, dia melihat siswa yang ada di sekitar dan mereka langsung memberi hormat. Meski para jenius sangat angkuh, mereka juga menghormati orang yang lebih kuat dari mereka. Tanpa kekuatan yang kuat,
Tidak mungkin bisa menundukkan mereka. Miley melihat seluruh siswa dan tersenyum berkata, "Semuanya, aku mewakili perguruan 5 dimensi menyambut kedatangan kalian. Semoga kalian bisa mendapatkan prestasi yang memuaskan di sini." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Semua murid langsung membungkukkan badan mengantar kepergiannya. Miley kembali ke aulanya, dia sedikit berbahagia hari ini. Karena sudah muncul banyak jenius di alam semesta 5 dimensi, mereka ini akan menjadi tulang punggung alam semesta 5 dimensi. Lalu, semakin banyak roh langit dan bumi yang masuk ke alam semesta 5 dimensi. Istana roh yang dipimpin oleh Lily bisa dikatakan satu pihak yang kuat di alam semesta 5 dimensi. Satu-satunya tempat yang tidak bisa dikendalikan oleh Ejer adalah istana roh. Untung saja roh-roh yang ada di istana roh semuanya baik dan tidak nakal. Kalau tidak, Ejer pasti akan pusing 7 keliling. Selain itu, jalur spiritual dan nadi naga alam semesta 5 dimensi juga sangat banyak. Karena dunia Sahaloka dan berbagai pihak lain pindah ke alam semesta 5 dimensi juga membawa jalur spiritual dan nadi naga mereka ke sini. Sekarang energi spiritual di alam semesta 5 dimensi sangat kuat, tidak kalah dari kota Suanceng maupun sekte kuno lainnya. Bisa dikatakan, alam semesta 5 dimensi sudah mengalami perubahan yang sangat besar. Miley duduk di aula dan pedang penakluk jiwa ada di depannya. Pedang penakluk jiwa sudah menyerap semua roh-roh kuat sebelumnya dan berhasil memurnikannya. Sekarang pedang penakluk jiwa sudah mencapai alam dewa yang sebenarnya. Pedang alam dewa. Bisa dikatakan, pedang penakluk jiwa memiliki kekuatan pengendalian roh yang sangat menakutkan sekarang. Tetapi, dia masih merasa heran dengan wanita yang memberikannya roh waktu itu. Siapa dia sebenarnya? Apakah benar adalah bibinya? Seharusnya tidak akan mencelakainya. Kalau bukan, siapa dia? Kenapa mengetahui begitu banyak hal tentangnya? Wanita ini sudah membuat dia pusing. Pada saat ini, ruang hampa di depan Miley mendadak bergetar. Miley mengerutkan kening, lalu menggenggam pedang penakluk jiwa. Saat ini, ruang hampa di depannya mendadak terbuka dan muncul sosok ilusi putih dari dalamnya. Miley menggenggam erat pedang penakluk jiwa. "Siapa kamu?" Sosok ilusi langsung terbentuk dan muncul orang misterius berjubah putih di depan Miley. Orang misterius ini bukanlah tubuh utama. Saat Miley ingin berbicara, tatapan mata orang misterius itu tertuju pada pedang penakluk jiwa yang ada di tangan Miley. Beberapa saat kemudian, dia menatap Miley dan berkata dengan nada garang, "Kamu adalah Miley." Miley mengerutkan kening. "Iya, aku adalah Miley. Siapa kamu?" Suara orang misterius itu semakin garang. "Miley, kami tidak akan mengampunimu." Setelah itu, badannya semakin ilusi. Miley tercengang dan berkata, "Sialan. Katakan dengan jelas." Kemudian, orang misterius itu sudah menghilang. Miley hanya terdiam melihat semua ini. Bersambung.